Saya nggak tahu apakah ini kontroversial yang saya ngomong apa enggak, tapi P2P itu menyasar masyarakat yang di bawah juga sebenarnya kan. Kita memang mengharapkan semuanya akan bayar balik, tapi kenyataannya enggak. Ini ada A5DB Holdings gitu kan, yang nyicil terus ini, nyicil terus. Ini boleh sebut nggak sih ini siapa gitu? Apakah betul jadi merger sama Goto? Kalau misalnya kita ngomongin Grab sama Goto, soalnya Grab kan. Oke, hari ini gue kedatangan Pak Tigor. Beliau ini adalah presiden dan CEO-nya Superbank, udah veteran di banking industry lah gitu. 30 tahun lebih ya, dan sebenarnya hari ini tuh all the more important, lebih penting lagi untuk kita ngobrolin tentang digital bank. Soalnya IDR kita tuh melemah terus. Gue tadi baru cek, kita punya USD tuh melemah sekitar 2% bulan ini, 1 bulan terakhir. Dan kalau misalnya kita cek dengan SGD itu 3% gitu. Jadi kalau misalnya kita duitnya itu nggak diapa-apain, kita nggak taruh di RDPU lah, money market, atau kita nggak taruh di deposito, atau digital bank, atau apapun lah, kungfu-kungfunya masing-masing gitu ya. Duit kita tuh bakal kegerus terus gitu. Makanya, dan gue pribadi pun juga sebagai pengguna digital bank gitu kan, dan salah satu hal yang bikin tertarik untuk masuk tentu dari bunganya, tapi tentu ada concern juga gitu, soalnya bunganya itu menarik bisa sampai 7% atau bahkan lebih gitu kan, tapi juga pengen tahu itu dapat 7% gimana gitu kan, soalnya kan deposito kalau misalnya kita ngomongin bank-bank lain biasanya yang bank gede itu 3% gitu misalnya kan. Tapi boleh sedikit share dulu nggak ya sebelum kita masuk ke Superbank, backgroundnya dulu apa? Background dari Pak Tigor sendiri. Oh, dari saya sendiri. Oke. Well, first of all, thank you, Leon, for having me here untuk saya diundang ke sini. Kalau ngomong background, ya saya agak boring sih banking all throughout the background ya. Saya dari Citi sebenarnya dulu. Saya mulai dari paling bawah di Citi. Tahun berapa tuh? Tahun 95 dulu ya. Tahun 95 saya mulai dari bawah dan berkecimpung di Citi, kebanyakan sih di Indonesia, tapi saya kebetulan dapat kesempatan kerja di Singapura, dapat kesempatan kerja di New York, dan saya pindah-pindah juga tuh dari relationship management ke corporate banking, ke financial institutions, ke risk management, ke restructuring juga pernah ada dari semacam kayak task force project di Singapura. Jadi kebetulan banyak muter-muter lah. Itu jadi direkrutnya di Citi Indonesia? Jadi kebetulan saya waktu itu sekolahnya kebetulan di Amerika. Saya graduate di sana tapi kangen sama Indonesia, udah homesick lah. Saya mau balik ke Indonesia, jadi saya interview di New York dan Boston. Kebetulan pada waktu itu, tapi saya mau ditempatkan balik ke Indonesia. Oh, itu dapatnya USD? Kalau kayak gitu enggak kirain. Siapa tahu. Enggak rupiah. Okay. Tapi rupiah tahun 95 ya masih oke lah. Waktu itu rupiah per dolarnya, tadi ngomongin dolar sebentar, masih 2000-an ya waktu itu ya, tahun 95, jadi masih oke. Ya mulai di situ akhirnya berkecimpung di perbankan dan puter-puter di berbagai divisi, mungkin ada 9-10 divisi. Sempat ke branch management juga, saya pernah jadi branch manager juga, dan akhirnya kebetulan saya dipercaya menjadi orang Indonesia pertama untuk mimpin Citi Indonesia pada waktu itu. Nah, saya di sana, dan setelah berapa tahun di sana kebetulan saya dapat kesempatan lagi untuk mimpin CIMB Niaga. Nah, itu tahun 2015. Jadi tahun 2015 saya ke CIMB Niaga, bank yang cukup besar ya, bank yang cukup reputable dari tahun 1955 kalau nggak salah. CIMB Niaga itu lahir. Saya di sana sampai 2022. Jadi hampir 7 tahun menjalankan transformasi di sana, menjalankan berbagai inisiatif di sana, dan akhirnya saya pindah ke mendirikan yang namanya Superbank sekarang. Nah ini ada orang yang nanya nih, jadi for konteks ya, kan biasanya kalau misalnya ada tamu yang datang, saya tuh tulis di IG story, ini ada Pak Tigor mau datang, saya mau nitip pertanyaan gitu. Ini ada orang yang nanya, kenapa mau ke Superbank padahal udah punya jabatan tinggi di bank lama? Ya, it's interesting sih, itu bukan hanya pertanyaan dari satu orang, tapi banyak orang juga bilang, ngapain lo pergi dari CIMB Niaga, udah enak di sana udah 3 tahun.
Jadi saya waktu itu berpikir bahwa kedepannya dari segi digitalisasi ini bukan merupakan suatu fad atau suatu untuk bulan ini atau tahun ini aja, tapi it's gonna continue. Dan saya berpendapat waktu itu pengalaman saya di Citi dan Niaga dari konvensional, tapi juga banyak memang dari mobile side-nya. Pada saat itu juga consumer banking juga bergerak dengan cepat, mobile bankingnya juga pesat. Tetapi bagaimana untuk sasar daripada piramid di Indonesia yang di bawah ini gitu. If you look at the pyramid of Indonesian target market, yang di bawah ini masih belum terlalu disasar. Jadi kebanyakan bank konvensional dan bank-bank besar itu memang banyak yang di atas, the middle sama the top of the pyramid. Ya, yang di bawah ini masih belum. Kenapa? Karena memang datanya memang nggak banyak. Orang-orang di bawah itu CFO juga nggak punya. Kolateral juga nggak ada. Jadi bagaimana kita bisa serve mereka di bawah ini tanpa bankability yang mapan, yang kalau kita melihat dari standarnya bank konvensional. Jadi saya tertarik, saya lihat, sebenarnya if you have digital and you have the data, kalau kita punya data, kita punya behavior analysis, kita punya berbagai inputs yang bukan konvensional, maybe we can credit score it differently. Caranya untuk kita buat credit scoring itu mungkin berbeda. Nah, itu yang menarik buat saya. Oke. Nanti saya bakal ada beberapa pertanyaan mengenai yang itu kan kelebihannya dan berbeda cara digital bank bekerja yang berbeda dengan bank konvensional gitu kan. Ya pengen tanya di sana juga, boleh ceritain nggak gimana awal masuk ke Superbank? Ke Superbank ya, oke. Jadi waktu itu saya bersama-sama dengan Grab dan MTech pada waktu itu berdiskusi dan kami berpikir bagaimana kita bisa mentarget the bottom of the pyramid. Dan kebetulan MTech dan Grab itu mempunyai ekosistem yang kuat. Nah, akhirnya kita merasa bahwa opportunity di sini sangat besar. Jadi saya mencoba masuk ke sana. Pada saat itu memang ya pilihannya ada beberapa. Satu, mengakuisisi bank kecil yang mana kita akan transform menjadi bank digital atau apply bank baru. Nah, tentu aja akuisisi bank kecil untuk for the license is actually lebih cepat lah. Lebih cepat dan mungkin lebih terarah dan sebagainya. Dan singkat kata kita akuisisi Bank Fama yang di Bandung nih. Bank yang berdiri dari tahun kalau nggak salah 93 ya. Itu akuisisi 100% berarti? Akuisisi 100%. Kebetulan banknya juga bukan bank public. Jadi private acquisition 100% di kejadiannya di akhir 2021. Nah pada waktu itu juga pada saat saya pindah dari CIMB Niaga, saya udah menjalankan transformasi nih selama 7 tahun, succession planning juga jalan. Kebetulan waktu itu direksinya juga naik, dirutnya juga naik dari direksi di tim manajemen kami waktu itu. Jadi saya berjanji untuk dengan diri saya sendiri, saya nggak mau merusak Bank CIMB Niaga setelah saya pergi. Jadi saya nggak ngambil satu orang pun dari CIMB Niaga. Oh, employee sama sekali? Not even one. Satu pun tidak saya ambil, karena saya mau biarlah CIMB Niaga terus maju, terus berkarya di situ. Kan teman-teman semuanya, shareholder-nya juga teman-teman semuanya, manajemennya juga teman-teman semuanya. Saya mau transformasi yang udah kita jalankan, ya udah lanjut aja biar mereka juga jadi lebih bagus lagi. Jadi satu pun termasuk personal assistant saya juga saya nggak ambil. Saya mau make sure semuanya berjalan baik di sana dan saya rekrut tuh satu-satu. Nah kalau ngomong salah satu yang tantangannya ya salah satu recruiting dari awal. Jadi recruiting dari CFO, CTO, COO, CRO dan manajemen timnya itu memang dari nol. Yang pertama direkrut tuh cari gimana sih? Yang atas dulu langsung, yang C-level dulu, baru mereka rekrut masing-masing di bawahnya tuh kayak gimana? Iya, saya jadi waktu itu rekrut dari C-levelnya dulu, baru comfortable dengan C-levelnya, mereka juga bantu saya untuk rekrut ke bawah. Dan itu proses memang, ya kita tahu sendiri, mau schedule interview aja kadang-kadang nggak bisa langsung hari ini kan, tunggu minggu depan, terus habis gitu negosiasi, terus habis gitu mungkin ketemu lagi dan sebagainya. So
itu memang makan waktu cukup lama. Ya. Tadi kan ada 3 pihak kan, yourself misalnya, habis itu ada Mtek sama ada Grab gitu. Itu idenya siapa yang mencetuskan duluan? Apakah kayak Grab yang bilang, kita pengen dong punya gitu digital bank? Oke, gimana? Kebetulan waktu itu kita kita diskusi dan tercetus lah, karena kebetulan saya di banking dan Mtek memang belum punya banking. Grab mempunyai hasrat untuk mempunyai banking pada saat itu. Jadi kita bicara dan tercetuslah ide itu bahwa ya udah let's do it gitu loh. Nah, tadi yang kita ngomongin underserved ini ya, itu berarti kita bukan ngomongin dari segi orang yang taruh duitnya doang kan ya. Soalnya kalau misalnya taruh uang, kan udah banyak banget alternatif. Tapi ngomongin dari kreditnya. Betul. Makanya tadi ngomongin CFO segala macam itu untuk penyaluran kredit gitu ya kira-kira. Jadi both sides ya, dari dua sisi, karena dari bank itu kan tentu aja ada aset dan liabilities. Asetnya tentu aja dari segi loans, dari segi penyaluran kredit dan sebagainya. Dari liabilitiesnya bagaimana kita bisa menarik deposito, tabungan, DPK, dana pihak ketiga yang kita namakan dari masyarakat untuk disalurkan terhadap kredit tersebut. Jadi dari dua sisi ini memang harus berjalan beriringan. Jadi it's a two way street. Harus paralel gitu. Ya, harus paralel. Ada yang nanya nih, bagaimana strategi Superbank dalam menyalurkan kreditnya? Apakah ada target tertentu? Ya ini kita pengen nanya juga, soalnya kan tadi ya kreditnya kan bisa sampai 6 bahkan bisa sampai 7% gitu kan. Nah itu dari segi dari segi orang yang taruh deposit. Betul. Nah artinya kan kalau misalnya untuk ngasih kredit ke orang lain harus lebih tinggi dari itu kan, nggak mungkin 10% bisa gitu. Ya sebenarnya dari segi deposito kita sebenarnya 7,5%, Leon. Jadi malah 7,5%. Malah kalau dari tabungan kita kasih 5%. Tapi kalau kita mengerjakan kris, kita ada program kalau kris berapa kali, 5 kali dalam sebulan, kita tambahin lagi 1%, jadi 6% untuk tabungan dan 7,5% untuk deposito. Bisa 10% juga, tapi cuma 50.000 per hari. Tahu juga tuh, yang celengan. Terus kalau misalnya dipecahin terus, kalau misalnya ada sesuatu nggak tahu kata ngulang terus udah sampai 10 juta. Setelah 5 juta, 5 juta pecah. Ya? 5 juta pecah. Nah ini ada ceritanya juga, karena kita semua dari produk-produk kita mencoba berdasarkan FGD dan survei dari masyarakat. Jadi di Indonesia itu unik. Bukan hanya untuk mengakses ke kredit yang susah, nabung pun sulit. Jadi kita bicara dengan banyak dari lapisan masyarakat, mereka merasa, waduh, saya udah punya uang, nggak bisa ditabung. Kenapa? Ya tahu-tahu beli rokok, beli pulsa, beli snacks, atau belanja apa. Dan akhir bulan ternyata, aduh, tabungannya nggak ada gitu. Jadi celengan yang kita bilang tadi 10% itu, kita sedikit dalam tanda kutip memaksa orang tiap hari untuk masukin ke celengan. Jadi tanpa sadar dia masuk terus nih duit. Begitu setelah berapa lama, tergantung masukinnya berapa ya, ada 50.000, ada 1.000 perak, ada 5.000. Nah itu 5 juta pecah lah itu celengan. Entah itu dia mau beli tiket lah untuk ke Bali, ataukah dia mau beli mau konser, mau beli baju, atau mau jalan-jalan, atau apa dia bisa ternyata. Nah ini memang konsep-konsep seperti ini yang tadinya belum pernah ada, tapi berdasarkan FGD dan survei dari masyarakat. Nah tadi Leon bicara soal bunganya tinggi dari segi dana pihak ketiga, deposito, tabungan, disalurinya kemana? Tentu aja disalurinya kepada masyarakat yang tidak biasanya mendapatkan akses di conventional bank. Jadi mereka nih kayak misalnya saya ambil contoh, jualan martabak di Grab. Kalau di conventional bank dia tanya nanti, ini kolateralnya apa ya? Ya dia nggak punya, dia punya gerobak kan. Apakah laporan keuangannya mana nih? Yang diaudit sama Big Four accounting firm ya nggak ada. Catatannya di kertas doang. CFO-nya mana yang kita bisa? Nggak ada. Track record-nya gimana? Ya saya di sini aja udah 10-15 tahun. Tapi tahu dari mana gitu kan, dari bank gitu. Jadi mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank konvensional. Tapi dari kami melihat, ternyata dia Grab merchant, langganannya banyak. Ya kan, yang order dia banyak, ticket size-nya seperti ini, konsisten selama 4-5 tahun. Dan ratingnya dia bagus, orang komennya bagus. Nah ini kan merupakan input atau data buat kami
yang masukin ke credit scoring model kita, sebenarnya if we lend to kalau kita memberikan pinjaman kepada orang-orang ini, nyata dia ada kapasitas loh untuk bayar balik. Kalau conventional bank sama sekali nggak lihat data-data tersebut. Soalnya nggak ada kolateral gitu. Karena nggak ada kolateral, nggak ada laporan keuangan, nggak ada CFO. Berarti orang-orang yang pinjem duit dari Superbank ini, mereka nggak ada submission data financials gitu, nggak ada. Cuman lihat dari kayak datanya Grab, merchantnya mereka gitu. Jadi data dari Grab itu salah satu yang key, tapi tentu aja kita juga mau melihat data apa yang mereka submit. Mereka juga harus self-declare. Ya, dia harus self-declare, tapi kita ya ada istilah dulu risk manager, saya belajar dari dulu, trust but verify. Ya kan, kita terima datanya tapi kita verify, dan juga kita melihat bagaimana dari signal-signal dari data-datanya mereka di luar Grab. Misalnya dia itu lokasinya di mana, apakah konsisten di sana, apakah orang ini yang misalnya dari ride hailing ya, dia ngambil ride hailing, dia katanya kerjanya di sini, tapi ternyata tiap hari ride hailingnya ke sana. Pulangnya jam berapa? Ya, yang those kind of data is actually very very useful, sangat berguna untuk kita. Jadi sebenarnya data itu tuh misalnya bisa dipahami sih. Soalnya kan mereka self declare, soalnya penjualan mereka kan belum tentu 100% di Grab. Ya kan bisa aja mereka jualannya ada yang offline, ada yang mereka delivery sendiri pakai WhatsApp, ada yang apa. Nah, cuman Grab misalnya kita 20-30% gitu. Cuman data itu jadi bisa ada korelasi kalau misalnya lagi naik, berencek naik atau enggak penjualan. Kira-kira pattern-patternnya gitu ya? Betul sekali. Jadi pattern-patternnya apakah konsisten, apakah ini one off, itu yang kita pelajari, dan tentu aja credit scoring ini tidak perfect. Yang ini yang kita terus iterasi, terus kita perbaiki. Jadi credit scoring model kita juga kita launching dari segi lending Desember 2024. Jadi mungkin sekitar berapa nih, 20 bulan dari sekarang kita udah iterasi atau perbaikan yang kelima. Jadi terus kita perbaiki terus gitu. Contoh yang diperbaikin tuh kayak apa? Kayak versi 1 ke versi 2 lalu ke versi 3. Contohnya tuh kayak apa yang berubah? Jadi ketajaman data itu terus kita perbaiki. Jadi misalnya kita lihat bahwa ternyata orang yang hipotesisnya orang yang mempunyai schedule untuk ke airport lebih sering itu lebih baik misalnya. Ternyata kita lihat enggak juga. Nah, kita perbaiki, ternyata bukannya ke airportnya tapi frekuensinya ke airport misalnya. Dan itu terus kita cari perbaikannya gitu loh. Terus tadi kan kalau misalnya Grab kan kemarin kalau nggak salah ada tim kita tuh ada yang melakukan research ya, kira-kira 4 bulan yang lalu lah kita sempat bikin perbandingan antara beberapa digital bank gitu. Terus kita lihat kalau nggak salah ada yang disalurkannya itu melalui channel sendiri, misalnya kayak kalau misalnya punya ekosistemnya di Grab ya bisa ke GrabPay segala macam gitu, atau bisa juga ke pihak yang lain, misalnya channeling gitu ya, kayak, dan itu biasanya bahasa adalah P2P lah, pinjol lah gitu, bisa sampai 30%, 40% bunganya gitu. Nah, kalau misalnya Superbank ini lebih gede ke yang mana gitu? Ke yang sendiri atau ke channeling? Jadi kita kerjain dua-duanya, karena kita tahu dari segi our own yang direct lending kita sendiri, itu nggak bisa langsung digaspol, bisa kejedot nih nanti nih. Jadi kita benar-benar seperti saya katakan tadi, perbaikan scoring model ini mesti terus. Jadi kita growing, tapi we have to grow. Kita harus growing conservatively juga gitu loh. Kita nggak boleh terlalu ngegas dan akhirnya kejedot sendiri. Jadi sambil kita belajar dari channeling itu kita belajar juga. Dari channeling kita belajar juga, tapi kita belajar juga dari our own lending model. Jadi both engine mesin dari dua-duanya ini berjalan secara paralel. Boleh sharing nggak sih yang dipelajarin kalau misalnya dari channeling itu apa? Soalnya kan kalau channeling kan artinya kan kita kasih pinjam uang melalui mereka yang distribusi sendiri, tapi kan dari Superbank belum tentu memiliki data yang granular gitu terhadap mana yang jadi NPL gagal bayar, mana yang bisa bayar gitu. Jadi kalau misalnya channeling itu berdasarkan OJK, sebenarnya
platformnya itu P2P itu sebagai platform. Bank of record dari nasabah itu adalah bank itu yang menyalurkan pinjaman tersebut. Jadi datanya dari segi nasabahnya sendiri adalah milik banknya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Slick itu sebenarnya nanti bank yang menyalurkan pinjaman tersebut. Nah kan kalau misalnya kita ngomongin P2P ya, P2P kalau misalnya kan ada dua, P2P ini kalau misalnya kita ngomong sejarahnya sedikit berevolusi. Dulu waktu pertama kali mulai, mereka itu berusaha yang menjadi perusahaan yang tarik duitnya investor dan mereka yang menyalurkan uang tersebut. Dari peer to peer kan, makanya P2P. Makanya P2P bahasanya. Nah sekarang ini kesannya yang ini belakangan ini ada banyak berita yang kurang baik lah gitu, banyak yang udah tutup segala macam, bahkan ya ada beberapa yang heboh belakangan ini, udah bukan baru belakangan doang tapi tahun lalu dan 2 tahun lalu juga sama consistently kurang oke gitu. Nah sekarang kesannya shifting ke arah versi seterusnya nih, yaitu duit ini disalurkan ke bank, ke bank digital bank ada banyak gitu ya, dan digital bank ini menyalurkan ke payment yang sisi peer to peer tapi sisi yang menyalurkannya gitu. Tadi kan kayak brand-brandnya yang tadi udah sempat disebut gitu. Yang bikin beda ini apa, dan apakah ada kekhawatiran kalau misalnya P2P ini sebenarnya kurang baik untuk menyalurkan uangnya gitu? Jadi P2P ini seperti kayak bank juga. Sebenarnya P2P ini ada 100 P2P di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat dari segi size, dari segi number of playersnya ini, pemainnya ini banyak sekali. Tapi apakah semuanya bagus? Ya nggak juga gitu loh. Kita mesti teliti juga mana yang bagus dan mana yang enggak. Tapi kalau kita melihat yang banyak yang sudah terjadi, memang banyak kejadian bahwa yang P2P seperti Leon katakan tadi kan, peer-nya itu yang naruh uang di sini, baru dia menyalurkan juga. Banyak kejadian memang uangnya ini nggak balik gitu loh. Karena ada masalah dengan P2P yang bermasalah ini. Jadi kalau ke depannya memang kita melihat trennya memang banyak, jadi akhirnya bank yang menyalurkan ke P2P ini, dan P2P ini yang menyalurkan kepada end borrowers-nya. Itu satu. Kedua, memang harus hati-hati melihat P2P-nya itu sendiri. Nggak semua P2P itu sama semua. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada yang tidak bagus. Memang itu benar. Gitu loh. Jadi kita mesti benar-benar seleksi siapa orangnya behind the management of P2P itu sendiri, siapa pengelolanya, cara kerjanya bagaimana, dan kita memang evaluate secara dalam gitu. Kalau kita melakukan channeling partner dengan P2P itu, kita evaluate secara dalam, vintage analysis yang namanya. Jadi cohort yang bulan ini bagaimana portfolio quality-nya, portfolio yang bulan depan kita lihat, dan itu memang mesti dalam periksanya, sehingga kita tahu nih benar nggak sih performance-nya seperti yang diharapkan. Kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, kayak beberapa P2P yang akhirnya gagal lah dan namanya bervariasi. Apa sih kayak ciri-ciri khas, tadi kan ada beberapa kategori tuh P2P yang kurang baik dan gak bagus, dan juga yang bagus yang oke untuk beberapa digital bank itu salurkan uangnya. Perbedaannya itu apa sih emang? Jadi begini ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini kontroversial yang saya ngomong apa enggak, tapi dari P2P itu menyasar masyarakat yang di bawah juga sebenarnya kan. Yang di bawah ini kita memang mengharapkan semuanya akan bayar balik, tapi kenyataannya enggak. Yang tidak bayar balik itu juga banyak, ya. Jadi sebagai bisnis kita harus meyakinkan diri kita sendiri dan portfolio kita bahwa yang bayar plus interest yang kita charge itu bisa nutup orang yang nggak bayar. Kan simpelnya kan gitu aja. Ini yang nggak bayar nih udah losses nih, mesti di cover dong dengan orang yang bayar dan dengan interest dari orang yang bayar tersebut. Nah kalau yang lossesnya lebih banyak daripada interest yang kita dapatkan dari ini, ya jebol lah itu barang. Nah sekarang kita melihat bahwa apakah lossesnya itu
lebih banyak atau lebih sedikit daripada interest yang di cover ini. Kebanyakan kalau misalnya interestnya itu tidak enough, tidak cukup untuk cover yang di sini, it's trouble. Nah, saya melihat banyak P2P yang menyalurkan, ya terus terang interestnya agak rendah. Dia tawarkan misalnya 12%, 14% ke end borrower ya. Ini banyak yang untuk UMKM dan sebagainya hanya tawarkan 14%, 15%. Apakah itu tinggi? Menurut saya untuk lapisan yang di bawah ini kurang. Karena lossesnya banyak juga yang nggak bayar, banyak juga gitu loh. Jadi untuk segmen SME, yang namanya SME katanya, kalau misalnya dia charge di bawah 20% untuk di bawah sana, kenyataannya nih yang tidak bayar banyak sekali. Jadi nggak cukup untuk cover yang nggak bayar ini. Ya. Emang kalau misalnya di Superbank sendiri, boleh share nggak sih dari segi NPL dan juga ya, bunga yang di charge itu rata-rata berapa persen sih? Jadi kalau dari segi NPL kita memang sangat healthy, kita 2+ persen secara gross, tapi secara net kita 0, boleh jelasin nggak perbedaan antara gross sama net? Jadi kalau gross NPL, kita ada yang namanya pencadangan. Jadi misalnya NPL-nya 2%. 2% dari, let's say, loan kita 100 ya, total portfolio kita 100, yang nggak bayar tuh 2%. Tapi dari 2% berdasarkan IFRS 9 atau panduan accounting harus menyisikan yang namanya pencadangan. Pencadangannya itu berapa? Gitu. Tergantung dari stagesnya dia, bucketnya dia nggak bayar udah berapa lama dan sebagainya. Nah, kita sebagai perbandingan Superbank kita 2% yang NPL, non-performing loan yang tidak bayar, tapi 0,8% yang net. Artinya 1,2% ini kita udah pencadangan di PNL kita gitu loh. Jadi sebenarnya yang belum dicadangkan hanya 0,8%. Jadi sangat kecil. Kira-kira begitu. Iya. Menarik ya, soalnya kalau misalnya kita lihat TKB, kan kalau misalnya di P2P bahasanya TKB 90 tuh biasanya itu. Mereka bisa ada yang sampai gagal bayar tuh ada yang sampai 40%, ya kan 50% gitu. Kira-kira perbedaan itu apakah dari segi algoritmnya untuk nge-credit scoring ke perusahaan tersebut gitu, terlalu loose yang di sini atau apa ya biasanya kayak gitu? Ya, saya sih nggak bisa komen per P2P, tapi biasanya tiap P2P atau tiap lender lah, apakah itu bank atau P2P ataukah itu multi finance, dia ada target marketnya sendiri kan. Target marketnya ini dengan bunga sekian, kira-kira potensi NPL-nya berapa, dan kira-kira apakah ini masih untung atau enggak gitu loh. Iya. Ya terus terang kalau nggak untung ya ini yang bahaya gitu loh. Kalau misalnya Superbank sendiri rate-nya berapa, interest yang di-charge ke orang yang pinjam uang berapa? Kita sangat berdasarkan, karena kita melihat ke data, jadi ada yang di-charge yang paling murah itu 0,99% per bulan. 12 tahun. 12% per tahun. Tapi itu bukan ini ya, bukan annualize ya? Tergantung dia ngambilnya 3 bulan atau sebulan atau apa, dia ngambil sebulan aja. Produk kita namanya pas pinjaman atur sendiri. Jadi terserah dia mau ambil sebulan, dia mau ambil 3 bulan, dia ambil 6 bulan. It's up to, tergantung dari nasabahnya sendiri. Jadi dari paling rendah itu sekitar 0,99 per bulan. Sampai tergantung dari credit scoring kita, mungkin ada yang bisa 30, 40. Setahun. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, use case itu apa ya? Kalau misalnya orang pinjam sebulan, 2 bulan itu biasanya buat apa? Jadi banyak mereka emergency fund. Jadi mungkin ada musibah, ya, ada potensi bisnis. Jadi kebanyakan dari nasabah kita walaupun dia retail, tapi ternyata punya bisnis on the side misalnya, atau punya di mereka namanya gig worker ya, dia mau buka warung misalnya, atau dia ternyata merasa ini ada kesempatan untuk ekspansi dari restorannya, atau bukan restoran lah, biasanya bukan restoran tapi kayak warungnya atau rumah makannya atau apanya. Jadi nambah cabang, maupun tadi kalau misalnya tadi yang pertama adalah mereka belum punya darurat juga. Atau darurat. Iya, ada darurat. Jadi
yang benar-benar emergency funding lah, dana darurat itu juga banyak. Atau kalau mereka ternyata ada sakit. Jadi use case-nya memang banyak macam-macam gitu. Dan kebetulan produk kita tuh pinjaman atur sendiri, jadi sangat fleksibel, dia bisa bayar balik lebih cepat, atau dia tariknya bisa lebih lama, atau dia tariknya cuma 2 minggu juga nggak apa-apa. So it's very flexible, sangat fleksibel. Nah kan target marketnya Grab kan ada banyak kan. Ada orang yang misalnya kayak saya nggak punya Grab merchant gitu kan. Tapi saya pengguna misalnya Grab car-nya atau enggak Grab food-nya gitu kan. Terus ada juga orang yang emang aktif sebagai merchant-nya gitu kan. Kalau misalnya sebagai merchant-nya kan oke, clear. Misalnya dia pengen ekspansi segala macam, datanya udah ada. Nah kalau misalnya sebagai orang yang nggak aktif sebagai merchant, itu pinjemin duitnya kalau misalnya untuk misalnya emergency fund segala macam kan collateral udah jelas nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi kalau misalnya dia nggak balikin uangnya kayak gimana gitu? Ya itu merupakan resiko dari NPL itu tersebut. Tapi yang kalau dari merchant data-datanya tadi kita udah bicarain ya, bagaimana salesnya dan sebagainya. Tapi dari segi pengguna juga kita tahu bahwa dia lokasinya di mana sih rumahnya. Apakah dia kerjanya konsisten tiap hari kemana, dia order Grab food, ticket size-nya berapa banyak sih, yang dia pesan apa sih, yang kayak gitu-gitu tuh sangat useful untuk ke our data juga gitu. Dan dengan adanya Grab ini jadi granular gitu datanya. Sangat granular. Boleh share nggak, kan tadi kan udah sampai versi kelima kan. Nah kalau misalnya kayak 4 ke 5-nya ini kayak iterasi yang terbaru tuh kayak apa gitu misalnya? Jadi terus terang nih Leon, kita variabel kita tuh ada 2000 lebih variabel. Jadi ini nama kerennya GBM, Gradient Boosting Model. Jadi semuanya dari 2000 variabel itu dimasukin, dipertajam dari backtesting dengan portfolio yang sebelumnya. Baru habis itu kita lihat yang mana yang on, mana yang off, mana yang perlu ditambah, mana yang enggak. Nah yang slight tweak atau yang mungkin kecil-kecil kita rasa tapi ternyata impact-nya cukup besar, itu banyak sekali. Jadi so it's quite granular sih. Yang seperti saya katakan tadi sangat granular. Berarti ini tuh otomatis? Yes. Untuk otomatis? Yes. Oh nggak ada, biasanya kan apa bahasanya? Kalau misalnya di bank tuh interview atau apa gitu. Iya yang harus ngecek ininya, verifikasi atau apa? Enggak ada. Nggak ada. Jadi kita masuk, dan kebetulan makanya integrasi dengan Grab itu sangat penting. Kita masuk di Grab atau OVO pinjaman, dan pada saat pinjaman itu sendiri sebenarnya ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita boleh di share screen juga boleh. Ya, supaya jadi kalau misalnya masuk ke kalau boleh kalau boleh di share screen, tapi di account numbernya, duitnya di ini, nanti kalau nggak orang lihat, oh gila ada 99M. Nggak juga sih. Nggak, tapi maksudnya kalau misalnya kan seperti di OVO ini, OVO ini ada namanya pinjaman. Begitu kita masuk pinjaman di sini, kita masuk pinjaman, nah ini kebutuhan mendesak, ajuin pas sekarang dan sebagainya sampai 100 juta spesial buat kamu. Nah kita bisa ngajuin di sini. Bisa, dan banyak prosesnya lah, verifikasi dan sebagainya. Tapi the point is tidak harus meninggalkan OVO app. Jadi nggak harus jump app, buka Superbank app terus nanti habis itu apply di sana. Hanya di sini aja. Jadi di OVO, stay di OVO atau di Grab, dia stay di sana, isi beberapa informasi, 2 menit akan dapat jawaban, di approve atau tidak. Langsung di sini. Dan rate-nya beda-beda. Rate-nya beda-beda. Oh, rate-nya saya, rate-nya Patigor. Beda. Rate-nya beda-beda, limitnya beda-beda, tenornya beda-beda, tergantung dari scoring model kita gitu. Dan semuanya dalam 2-3 menit. Berarti orang yang menggunakan Grab secara eksklusif, dan kan ada orang kan yang pakai berbagai gitu kan, dan orang yang pakai beberapa, apakah akan berbeda hasilnya gitu? Kita akan mendapatkan data yang lebih tajam kalau menggunakan Grab lebih banyak, tapi belum tentu lebih baik. Kan bisa aja orang menggunakan Grab sedikit, tapi ternyata credit scoringnya dia ternyata jauh lebih baik, bisa juga. Jadi kita lihat berbagai faktor. Kita juga, by the way, selain dari Grab data, kita tentu aja cek ke Slick juga. Apakah dia udah pernah meminjam sebelumnya, track recordnya bagaimana dan sebagainya gitu.
Menarik. Tapi everything semuanya dalam 2-3 menit ada decisionnya, ada keputusannya. Iya. Dan nggak ada human intervention tuh nggak ada. Terus kalau misalnya kan buangnya tadi kan kalau misalnya kita ngomongin 1% sampai 30-an% setahun lah gitu misalnya. Kan ngebantuin teman-teman lah ini. Kalau misalnya ada gak sih potensi supaya bunga itu bisa jadi 10% gitu, bisa double digit itu. Kalau misalnya nanya gini gak berani ngeliat, ternyata kamera aja. Masih ada gap loh. Kalau saya sih merasa bahwa dari fleksibilitas dari interest itu kedepannya sih pasti ada. Tapi pada saat kita masih memulai portfolio ini, kita mau make sure semuanya itu akan menghasilkan P&L dengan baik. Kan at the end of the day, kita nih bank, kita harus profit. Ini penting loh. Makanya pada saat kita meluncurkan Superbank itu Juni 2024. Jadi saya menjanjikan kepada shareholders kita semua untuk bahwa kita profit di September 2025. Ternyata kita berhasil untuk profit di Maret 2025, makanya kita bisa sempat IPO di Desember 2025. Kenapa saya merasa ini sangat penting? Karena sebagai bank, orang tuh melihat nih, ini banknya dikelola dengan baik nggak? Apakah profitable atau enggak? Deposan tuh nggak mau, wah ini ternyata banknya dikelolanya dengan tidak baik, ternyata rugi, ternyata tidak terpercaya dan sebagainya. Jadi saya memegang teguh prinsip itu bahwa this has to be a profitable, ini harus profitable bank gitu. Nah, jadi makanya apakah ini 10% nantinya, sekarang enggak, tapi apakah kedepannya ya I don't know. Iya. Nah itu makanya menarik, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin digital bank, hype-nya digital bank itu udah dari tahun waktu COVID tuh, 2020-2021 segala macam, waktu bank-bank digital banyak yang IPO juga gitu kan. Nah kira-kira apakah database-nya Grab dan juga ekosistem yang dibawa dengan Grab ini bisa membawa perbedaan yang segitu masifnya dibandingkan bank-bank lain yang tidak memiliki akses ke data yang segranular itu? Kalau saya merasa ini advantage yang sangat-sangat dalam. Karena nggak ada lagi orang yang mempunyai advantage dari data-data tersebut. Jadi data, kita bicara banyak tentang data dan bagaimana itu bisa menghasilkan credit scoring yang berbeda, yang mungkin bukan berbeda aja, yang mungkin tidak bisa didapatkan dari bank yang tidak mendapatkan data tersebut. Tapi juga integrasinya seperti saya tadi kasih lihat, integrasi misalnya dalam OVO cuma kita doang nih. Jadi begitu orang interaksi di OVO, dia lihat, oh ternyata banknya hanya Superbank. Entah itu untuk pinjaman atau untuk menabung, Superbank. Dan akses masuk ke sana itu tidak ada bank lain, cuma kita aja. Jadi our acquisition cost jauh lebih rendah juga. Karena saya nggak usah beriklan ria dengan membayar, ya harga iklan sekarang makin lama makin mahal nih, Leon. Apalagi di digital world ya. Jadi kita tidak harus terlalu keluar membayar biaya yang sangat mahal, tapi karena di sini integrasinya sangat dalam. Di Grab juga begitu. Di Grab direct debit yang kita namakan direct debit, jadi mereka bisa membayarkan pembayaran melalui Superbank di Grab. Itu nggak harus akuisisinya dari luar lagi, tapi akuisisinya di dalam Grab itu sendiri. Jadi cost of acquisition-nya itu sangat rendah. Itu cara manage-nya gimana ya? Berarti kan kayak misalnya kayak OVO kan mereka juga punya kalau nggak salah cara tabungan sendiri deh kalau nggak salah. Ya kan ngasih kita bisa deposit uangnya atau nggak sih? Kalau nggak salah, jarang pakai sih honestly kalau misalnya buat nabung di sana ya. Tapi berarti kan bisa nabung di 2 tempat gitu. Nabung di sini sama nabung di sini. Jadi kita namakan OVO Nabung. Okay. Jadi OVO Nabung itu sebenarnya di belakangnya itu belakangnya Superbank. Oke. Jadi dia nasabah OVO nih. Dia nanti mungkin ada 6 field yang dia isi. Langsung begitu dia pencet apply, dia menjadi OVO Nabung customer, di belakangnya itu Superbank. Tapi kan bunganya lebih kecil daripada Superbank. Bunganya kita kasih sama, jadi 5% dan juga 5% plus 1 kalau misalnya memang dia mendapatkan kris 5 kali. Jadi saya kasih lihat lagi ya. Oke. Jadi kan ini di Superbank, ini di asetnya kita. Ada yang namanya, di sini ada yang namanya OVO Nabung nih. Nah, OVO Nabung ini
langsung integrasi dengan OVO aplikasinya. Jadi saya melakukan transaksi di OVO langsung terrefleksi di sini. Dan bunganya kita kasih 5% plus 1 nih. Jadi sama. Jadi nasabah OVO merasa, wah ini enak juga nih. Tadinya dia dapat 0. Iya. Dia nggak dapat apa-apa tadinya. Tapi dengan 6 klik, ya kita ada waktu itu promosi namanya nggak ada ruginya gitu. Jadi nggak ada ruginya 6 klik. Tahu dia dapat 5% plus bisa dapat 1% lagi. Bisa dapat 6% hanya dengan 6 klik tersebut dan melakukan transaksi seperti biasa aja dia. Oke. Ya, ini berarti sama dengan Superbank punya yang cuma tabungan biasa gitu. Yes. Ya. Tapi uniknya karena dia sekarang kan it's a bank account. Jadi account bank di belakangnya. Jadi dia nggak ada limitasi berapa banyak sih. Kalau sebagai e-wallet aja kan ada limitasinya dari Bank Indonesia. Nggak boleh lebih dari kalau nggak salah 10 juta atau 20 juta dan sebagainya. Kalau ini bisa lebih. Jadi dia bisa melakukan transaksi lebih banyak dengan ada OVO nabung dengan Superbank di belakangnya. I see. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin strategi ke depannya kayak gimana? Apakah Superbank bakal develop produknya ke yang lain-lain itu? Misalnya ke reksadana lah, bisa beli FR atau bisa beli sekarang currency gitu. Sekarang currency kita lagi kayak gini. Apakah ada rencana ke depannya seperti itu? Jadi yang saya belajar nih Leon dari masuk pada saat saya mendirikan Superbank. Dulu di bank besar semuanya ada, ya dari A sampai Z ada. Di bank yang kecil kita harus fokus, harus prioritize apa yang kita harus lakukan sekarang. Jadi sebagai contoh pada waktu kita launching di Juni 2024 itu launchingnya dengan Grab Direct Debit. Jadi bagaimana kita bisa melakukan payment di Grab app dengan Superbank dan nggak ada bank lagi yang bisa di situ, dan onboardingnya atau membuka akunnya di Grab account itu sangat smooth. Itu launching kita pada saat itu. Tapi waktu itu ada debate tapi kita belum ada kris nih. Kita waktu itu belum bisa transfer lewat BI Fast. Kita belum ada bill payment. Tapi gimana? Masa cuma dengan ini aja? So kita waktu itu decide bahwa hygiene products, kris, BI Fast dan sebagainya itu 100 bank ada. Kita mau ke sana dulu atau kita ke tempat yang nggak ada lagi bank yang ada. Jadi kita memutuskan untuk masuk walaupun ada beberapa yang namanya katanya hygiene ya, yang semua bank udah ada, kita lakukan belakangan, tapi kita fokus on things yang other banks don't have. Kita fokus kepada produk-produk yang bank-bank lain nggak ada. Jadi kedepannya, jadi agak panjang nih jawab pertanyaan Leon. Kedepannya apakah wealth management, apakah FX itu sesuatu yang akan kita pikirkan? Kita akan ke sana, tapi kita lebih fokus on produk-produk yang bank lain nggak ada dulu nih. Karena kita merasa itu diferensiasi kita. Itu yang membuat orang bilang, oh ternyata kalau mau integrasi dengan Grab, ya saya nggak ada bank lain, hanya Superbank aja. Jadi kita fokus on those kind of integration. Berarti kedepannya deeper integration dengan Grab gitu kira-kira kali ya? Deeper integration dengan Grab, deeper integration dengan OVO. The next step, integration dengan MTech companies juga. Karena MTech sebenarnya big portfolio of companies juga. Dia ada video, dia ada gaming, dia ada rumah sakit, media, bisnisnya sangat besar. Jadi itu pun kita masih belum integrasikan ke sana gitu loh. Karena kita memang sibuk dengan integrasi di Grab. Kan terus kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, Pak Tigor sempat ngomong tentang profitability. Kan waktu di awal-awal kan ya seperti banyak perusahaan biasalah kalau misalnya pertama kali mulai belum profitable, setelah itu di tahun 2025 mulai profitable gitu kan. Perbedaannya apa sih before and after-nya gitu? Apakah cuma a matter of kayak akuisisi customer baru, naikin top line, bottom line-nya itu udah relatively fix atau kayak gimana gitu? To some extent ada benarnya juga bahwa scaling up membantu untuk profitability. Karena pada saat
awal-awal tentu saja kita investasi dari orang, infrastruktur, platformnya, sistemnya dan sebagainya. Sebelum launching kita belum ada apa-apa, belum ada nasabah kan. Tapi sementara cost-nya harus bergulir, ya harus hire orang, harus setup core system, harus setup infrastrukturnya, cyber security managementnya harus di setup. Sementara belum ada nih, nasabahnya belum datang, ya kan. Jadi pada awal-awal tahun itu tentu aja hanya cost tanpa revenue. Begitu 2024 kita mulai meluncurkan produk kita, baru mulai ada traction dari customer-nya, mulai ada, dari revenue mulai masuk dan sebagainya. Jadi pada saat 2025 kita ada kesempatan untuk scaling up to a level yang ternyata masih sudah di atas above water lah. Jadi nggak merah lagi, itu udah hitam. Itu satu. Kedua, disiplin dari segi cost sangat penting. Jadi disiplin dari segi cost itu sangat penting. Kita memang kadang-kadang mesti perintilan juga gitu, mesti liatin secara detail juga. Jadi pada waktu itu seperti misalnya cloud cost, ya cloud cost karena kita kebanyakan dari sistem kita benar-benar in the cloud. Pada saat ramp up dari customer acquisition, biasanya dari tech companies tuh normal, dia bilang ya udah cloud cost-nya naik juga, nasabahnya naik, transaksinya naik, ya tentu aja cloud cost-nya naik. Terus saya tanya, emang cloud itu keuntungannya kita di cloud adalah bisa naikin kapasitas atau turunin kapasitas dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin dalam 5-10 menit bisa tiba-tiba naik kapasitasnya atau bisa tiba-tiba turun. Terus saya lihat linear nih cost-nya bergerakannya. Tapi saya bilang, kita udah coba nggak kalau kita nggak naikin cloud capacity-nya? Wah nanti takut nih. Nanti bagaimana kalau tiba-tiba sistemnya nggak jalan, atau ada disruption, atau ternyata nasabah komplain. Saya bilang, kalau misalnya ada kejadian begitu, berapa lama? 5-10 menit untuk naikin? Iya, ya kita coba dong. So we test. Kita tes, kita turunin kapasitasnya, ternyata nggak apa-apa. Oh, jalan, bagus. Bisa turun lagi nggak dikit lagi? Turun lagi, kan cuma 5 menit nanti kalau misalnya perlu dinaikin lagi. Nggak apa-apa. So, testing and learning, experimenting on cost side juga, itu menurut saya penting sekali. Tapi ya ini memang bukannya kerjaan yang glamorous ya, bukan kerjaan yang seksi buat seorang CEO ngeliatin cost-nya, untuk liatin ini apakah benar nih linear pergerakannya atau sebenarnya, tapi menurut saya sangat penting. Ini adalah salah satu contoh, tapi saya terapkan di semua lini. Kita harus melihat every dollar you spend, kita harus berpikir bahwa ini apakah mendapatkan return on investment yang baik. Jadi sangat dalam. Ya, itu ya penting, dan sebenarnya pengen nanya lebih dalam soalnya menarik kan sebagai orang yang udah puluhan tahun di sebuah sistem, itu kan biasanya udah kepatok cara kerjanya gitu kan. Nah untuk keluar dan ngerti sini going off of a tangent sedikit soalnya ini memang menarik. Soalnya kan ini kan berarti melakukan hal yang baru dan yang berbeda dengan cara-cara lama gitu kan. Absolutely. Nah itu apa ya, kayak itu emang habit yang dari dulu dibangun sejak awal-awal bekerja atau kayak gimana gitu? Ya, saya sih merasa tiap dari karir kita harus belajar terus ya. Dan kebetulan saya di digital bank ini, saya harus belajar banyak yang saya nggak mengerti juga gitu. Tapi saya harus coba belajar gitu. Dan kadang-kadang dengan belajar ini kita bertanya kan. Yang penting kita bertanya kenapa. Dan apakah ini jalannya and why. Dan kadang-kadang walaupun di tech company juga mereka juga merasa oh iya ini nggak pernah ditanya sebelumnya. Bukan hanya dari banking atau tech aja, sebenarnya in any business if you ask, kalau kita bertanya tentang hal-hal yang kita merasa sebenarnya udah begini-begini aja, ya udah biarin aja deh, jalanin aja. Dan kita nggak akan belajar sesuatu yang baru, dan kita nggak akan reform
sesuatu yang mungkin menjadi jauh lebih baik. Jadi saya dari dulu sih memang saya seneng belajar sih. Makanya waktu di Citi juga saya pindah-pindah terus kan. Tiap 2-3 tahun tuh saya pindah ke different department, different exposure ya supaya belajar something different gitu. Iya. Oke, terus pengen nanya ini nih, kan tentu kalau misalnya kita dikasih bunga 5%, 6%, 7%, itu kan bunga yang di atas batasnya LPS. Gitu kan, kalau misalnya, artinya kan kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu sama banknya, uang kita tidak ketanggung sama LPS gitu kan. Punya tips gak ya, kan dari teman-teman audience pun juga memiliki pilihan. Mereka mau nabung di bank digital apa gitu. Boleh gak sharing kayak karakteristik nya itu apa? Soalnya kan yang kita lihat kebanyakan kan audience itu orang yang taruh duit mereka cuma lihat dari persentase gitu misalnya. Oh ini banknya kasih persentase yang tertinggi gitu. Nah apalagi nih misalnya apakah kita harus lihat dari profitability juga gitu atau kayak gimana gitu Bang SS? Ya kalau saya melihatnya sih LPS tuh insurance kan. Asuransi seperti Leon tadi bilang amit-amit kalau sesuatu yang terjadi. Tapi kita harus melihat ini sebagai last resort. Betul. LPS itu sebagai insurance. Kalau saya sih melihatnya dari segi bank atau institusi apapun yang kita percaya itu, siapa sih pemegang sahamnya? Apakah ini orang-orang atau institusi yang terpercaya atau tidak? Siapa sih yang mengelola banknya, manajemennya? Apakah orang-orangnya yang terpercaya, handal, berpengalaman, atau baru-baru aja masuk atau baru-baru aja belajar. Apa sih track recordnya mereka dari manajemen, dari shareholdersnya? Performance-nya dari bank atau institusi tersebut bagaimana? Apakah terus berkembang, ataukah rugi terus, ataukah flat terus? Saya rasa dari segi performance, financial performance, kapasitas dari manajemen, integritas dari manajemen dan dari segi shareholders itu merupakan prerequisite atau fundamental questions yang kita mesti tanya kepada diri kita sendiri. Sama seperti kita mau partner, kalau entah itu kita sebagai bisnis atau kita mau melamar kerja atau kita mau rekanan dengan suatu entitas. Saya rasa relevant questionnya itu juga nih, pemegang sahamnya siapa, bonafit, apakah berintegritas, apakah punya pengalaman, manajemennya siapa, mengelola siapa, dan track recordnya bagaimana. Itu saya rasa sangat penting. Kira-kira kalau misalnya, kan sampai sekarang sih untungnya kayak digital bank relatively dibandingkan sama P2P, belum pernah denger sih ada case gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya, mungkin tips buat kita sebagai nasabah retail gitu ya. Apa sih kira-kira early indication warning kalau misalnya ini ada something wrong nih? Apalagi sekarang kan yang kita khawatirkan juga ya nggak tahu nih dengan ekonomi ada orang yang merasa khawatir dengan ekonomi, IDR kita juga melemah. Nggak tahu apakah ada bisa impact nggak gitu. Nah apa sih kira-kira early warning di mana kita tuh harus jadi hati-hati gitu terhadap suatu ini ya digital bank gitu? Ya, saya rasa balik lagi kepada yang saya katakan tadi, apakah shareholdernya ini intact, apakah dia memang reputable dengan reputasi yang baik dan sebagainya. Kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan shareholdernya yang tidak baik atau apa, itu mungkin red flag juga. Kenapa nih? Dengan manajemennya, apakah stabil? Red flag misalnya tiba-tiba seluruh direksinya keluar. Nah, itu juga kita mesti mikir nih kenapa nih, iya kan? Atau tiba-tiba dari segi performance-nya tiba-tiba baik, satu quarter tiba-tiba terjun bebas. Ada apa nih? Kita pertanyaan. Bukannya berarti itu mengindikasikan, wah banknya pasti akan gagal. Enggak juga, tapi itu kan red flag ya. Itu namanya warning sign ya, untuk kita melihat lebih dalam apakah ini oke atau enggak. Nah, so far sebenarnya semua bank, entah itu bank digital, bank konvensional, bank BUMN, entah itu bank daerah, OJK mengawasinya dengan cukup tajam. Jadi bank di Indonesia ini
mungkin sekitar total 114 bank. Dan pengawasan terhadap semua bank itu sangat-sangat detail, tajam, granular. Kita diaudit tiap tahun secara dalam nih. Kebetulan kami juga baru selesai audit akhir April, awalnya mungkin Februari. Jadi sekitar 2-3 bulan dalam setahun OJK masuk ke setiap bank untuk mengaudit secara detail prosesnya, governance-nya, P&L-nya, nasabahnya, customer protection-nya, semuanya itu secara detail. Jadi kalaupun ada sesuatu yang red flag atau sesuatu yang warning sign, pasti OJK udah lihat duluan. Jadi memang bank-bank di Indonesia ini kelebihannya adalah proteksi dari atau yang membantu nasabah retail itu adalah OJK untuk melihat pengawasannya sendiri. Nah ini saya pengen move on ke topik ini nih mengenai big banks versus digital bank gitu ya. Soalnya kayaknya kalau misalnya kita ngomongin historicalnya, dulu itu big banks memiliki salah satu advantage yang besar. Yaitu adalah contoh lah satu bank yang sangat-sangat populer gitu. Mereka itu memiliki advantage besar soalnya banyak orang yang taruh duit di sana bahkan nggak taruh deposito, nggak beli produk apapun gitu. Jadi mereka punya cost itu sangat-sangat murah gitu. Bahkan RDN juga sangat besar gitu. Nah ini kan tentu menjadi satu competitive advantage buat mereka yang luar biasa gitu. Soalnya mereka nggak butuh bayar orang dengan besar, orang udah pada berbondong-bondong taruh duit di mereka gitu. Nah kan kesan yang saya dapat ini sebagai orang yang cuma menganalisa dari luar doang adalah digital bank bisa meng-attract customer, apalagi kalau misalnya relatively baru, itu harus dengan memberikan kompensasi bunga yang tinggi gitu. Nah apakah suatu saat bank-bank digital ini bisa mendevelop sebuah trust level yang sangat tinggi sampai bahkan nggak usah ngasih bunga gede-gede, orang udah willing gitu buat taruh duit di digital bank? Saya rasa Leon tadi bicara mengenai trust yang elemen yang sangat penting dari perbankan. Kalau saya backtrack sedikit, pada saat kita IPO tahun lalu, banyak yang bertanya, kita roadshow ke London, Hong Kong, Singapura, ke KL, dan tentu aja Indonesia. Banyak investor-investor yang nanya, kenapa IPO sekarang? Memang udah profitable, tapi kenapa nggak nunggu 2-3 tahun lagi, jadi lebih besar lagi, valuasinya lebih besar lagi, kan lebih menguntungkan untuk shareholders, untuk IPO kalau kita menunggu waktunya. Tapi saya katakan pada waktu itu, dengan membawa bank ini menjadi bank yang IPO, trust levelnya berbeda. Karena nasabah, masyarakat, market, pasar itu melihat bahwa semua dari segi governance proses, dari segi investor proses, dari segi IDX, OJK, itu kita dipelototin dalam banget dalam proses IPO. Dan setelah itu kita harus mengeluarkan results tiap quarter dan harus justify ke market apa yang kita sudah kerjakan, kenapa ini baik, kenapa ini kurang baik, apa yang mesti diperbaiki secara terbuka. Transparansinya itu sangat terbuka. Jadi trust levelnya itu sangat tinggi begitu kita masuk ke IPO. Jadi Leon katakan tadi, apakah nanti trust levelnya akan to that level? Saya berharap akan arahnya ke sana. Jadi kalau kita melihat bank digital di Indonesia ini, totalnya mungkin ada 8-10 bank ya, total dari bank digital. Dan kebetulan Superbank itu salah satu yang terakhir sebenarnya launchingnya. Tadi Leon bilang bahwa mulainya nih pada saat COVID kan 2021, 2022, kita baru launching 2024. Tapi kalau kita telaah dari segi market share, total market share dari perbankan digital di Indonesia itu cuma sekitar 1%. Total. Superbank dan semua bank-bank lain hanya 1%. Dan kalau kita percaya bahwa digitalization akan terus masuk ke apalagi dengan Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya,
angka itu saya rasa 1% nggak mungkin. Apakah angka itu menjadi 10%, 20%, 30%? Anyone's guess. Ya, kita bisa menerka, tapi saya terus terang nggak tahu. Tapi pasti bukan 1%. Tapi 10, 20 atau 30% itu puluhan kali lipat dari sekarang. Jadi opportunity-nya itu masih sangat besar. Apakah trust levelnya akan sama dengan conventional bank? Over time, mudah-mudahan akan terbangun jadi lebih terpercaya lagi. Karena kita juga terus terang, kita brand yang baru diluncurkan belum ada 2 tahun nih. Tapi lebih dari 6 juta nasabah sudah masuk ke Superbank, sudah percaya. Nah, bayangkan kalau kita sudah 5, 10, 15 tahun. That trust levelnya itu, kepercayaannya itu pasti akan jauh lebih dalam. Emang growth rate-nya tuh berapa persen sih kayak year on year-nya? Wah, kalau growth rate-nya cepat, kita pada akhir 2024, kita akhir tahun itu 2,7 juta nasabah. Desember 2024. Sekarang bulan Mei itu sekitar 6,7 juta nasabah. Berarti bisa dibilang juga market share-nya, ya ini tentu dengan asumsi semua performa digital bank itu sama across the board gitu ya. Tapi kita bisa asumsi bisa jadi 2% dalam waktu yang dekat gitu market share-nya. Market share-nya. Saya rasa everything is very possible. Jadi pada saat kita beli Bank Fama tempo hari, itu asetnya 1T. Ya, itu enggak mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Sekarang aset kita 24T. Jadi bukan dua kali lipat, tapi 24 kali lipat. Iya. Dalam 4 tahun. Ini sebenarnya makanya salah satu yang saya pengen tahu juga sih. Jadi gini, kan saham-saham perbankan kita tahu lagi koreksi besar-besaran gitu. Ada yang dari ATH itu turun. Saya sambil minum boleh? Silakan. Ada yang dari ATH itu turun 30%. Oh by the way ini bagus nih sambil minum. Jadi orang-orang lihat gitu. So banyak yang komplain, Leon lu masa nggak kasih minum? Nih lihat nih bisa minum tinggal ambil. Ya kan? Jadi bukannya gue nggak kasih minum guys. Kadang-kadang sebelum datang narasumber udah minum duluan gitu setelah. Oke, anyway. Ya jadi gue tuh ada ketakutan kayak gini. Kan beberapa bank-bank yang gede itu ada yang turun 30%, 40% segala macam gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dari dividend yield-nya menarik-narik tuh. Ada yang sampai double digit persen, bahkan 10% gitu kan. Ya. Itu kan salah satu yang tertinggi lah. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari valuasi dari beberapa matriks juga, ini salah satu titik terendah lah di bawah beberapa standard deviation dari mereka punya historical average gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ini nih. Apakah tentu kalau misal orang-orang yang udah mulai nyicil beli dan yang nyicil beli itu kebanyakan retail itu mereka berharap bahwa ini sebuah penurunan yang temporary dan market fear yang berlebihan gitu. Tentu saya juga berharap that's the case. I'm hoping that's the case gitu kan. Nah tapi saya ini ada satu variabel lagi nih. Satu variabel lagi itu adalah digital bank. Digital bank soalnya saya kan nabung di beberapa bank juga. Dan beberapa bank itu contoh kayak ada beberapa bank lah yang minta bantuan gitu kadang-kadang di akhir bulan gitu kan. mereka WhatsApp saya, mereka bilang, kalian tolong dong top up di bagian depositonya, jangan semua masukin di RDPU gitu misalnya. Soalnya kita butuh dana yang di sini gitu. Mereka butuh di sini dan intinya ini adalah, yang mungkin gue gak bisa jadi center retail, tapi ini adalah mereka butuh dana yang murahnya gitu. Yang bahkan kalau bisa, jangan taruh depositonya dulu. Nah, jadi impression yang saya dapat itu adalah, kelihatannya dengan edukasi finance, banyak orang itu aware mengenai opportunity cost kalau misalnya mereka gak taruh duitnya dimanapun. Sure. Nah, sehingga, sedangkan tadi tuh, kayak basic premise-nya, competitive advantage big banks yang ada sebelumnya adalah, mereka bisa mendapatkan uang dengan sangat murah karena mereka dianggap itu dengan orang itu sangat aman ya kan. Jadi lu nggak usah dikasih bunga pun yang bahkan lu bunga yang nggak sampai 3-4% pun lu tetap taruh duitnya di situ gitu karena dianggap sebagai aman gitu kan. Dan banyak orang juga yang willing untuk taruh duit tanpa ada bunga gitu. Banyak keluarga saya juga cuman taruh duit bahkan nggak taruh deposito gitu kan. Tapi kelihatan banyak yang aware sekarang. Nah banyak aware jadi banyak capital outflow ke mereka minta sesuatu gitu. Kalau misalnya gue taruh duitnya
I'm asking something for it gitu. Apa yang saya dapatkan ya? Apa yang saya dapatkan gitu. Apalagi sekarang ditawarin sama perusahaan-perusahaan kayak misal Superbank ini bisa sampai 7,5% gitu kan. Okay. Nah makanya kayak apakah kelihatannya ada sebuah ini ya? Do you think digital bank itu adalah sebuah threat yang serius gitu ke bank-bank besar yang udah established? Ya, jadi memang kalau banking mungkin salah satunya, tapi semua produk itu ada yang namanya inersianya kan. Kalau kita sudah kita pakai satu produk ini setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mau ganti itu orang males. Orang merasa, aduh susah lagi, belajar lagi, cari tahu lagi, dan sebagainya. Jadi inersianya itu terus aja di sana. Entah itu telepon kayak orang udah pakai iPhone, dia males tuh pindah ke Samsung, ya kan misalnya. Atau dia udah biasa pakai bank A, dia bank B dikasih ini, dikasih itu. Aduh, nanti dulu deh. Inersianya itu masih sangat strong. Tapi at some point, menurut saya dengan literasi, dengan pengetahuan yang lebih dalam, inersianya itu pasti masih ada. Tapi apakah momentum untuk switch itu sama? Menurut saya kalau ada insentif yang jauh lebih menguntungkan, at some point orang akan goyang. Orang akan mikir, aduh, karena kalau saya nggak pindah saya rugi nih. Nah, pada saat orang berganti tersebut, disitulah ada opportunity untuk entah itu bank, entah itu handphone, atau sepatu, entah itu apa, bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan nasabah dari yang sudah mendapatkan inersia ini. Nah, tugas kami adalah terus mengedukasi market bahwa benefit-benefit apa sih yang kita tawarkan dari Superbank misalnya. Apakah itu kemudahan, apakah itu dari segi bunga, apa itu dari segi kecepatan. Karena nggak semuanya bunga, misalnya nggak semua aja dengan nilai bunga. Misalnya dengan apply loan, seperti kita katakan tadi, 2 menit dia bisa tahu diterima atau enggak. Kadang-kadang orang bukannya soal bunganya berapa dan sebagainya, apakah bisa memberikan kepastian sekarang. Those kind of benefit sebenarnya yang mungkin masyarakat belum semuanya mendapatkan pengetahuan mengenai benefit tersebut ya. Jadi saya rasa at some point inersia itu pasti akan ada masanya. Dan apalagi dengan Gen Z, dengan Gen yang berikutnya Gen Alpha ya. Gen Alpha mereka kan belum ada 10, 20, 30 tahun memegang suatu produk tersebut gitu. Jadi untuk mereka semuanya fresh nih. Saya dikasih option A atau option B. Kenapa saya pilih option A ya? Option B kan lebih menarik. Nah, for them udah lebih natural nih ke depannya. Jadi memang it takes time. Tapi menurut saya, seperti tadi Leon katakan, trust levelnya itu apakah terbentuk sekarang? I think it's gonna take time. Tapi it's heading into that direction. So, apakah market share 1% ini menjadi 2%, 3% akan cepat? Saya rasa it's a matter of time. Menjadi 5, 10, 20%. Kan kalau bisa Indonesia biasanya kan kita sekian tahun di belakang beberapa negara-negara yang lebih maju lah. Kalau misalnya kita bandingin misalnya Korea, China, Amerika, segala macam ya. Apakah kelihatan gitu? Oh, di luar sana ada comparable-nya nih. Kayak digital bank di luar negeri itu apakah mereka udah mengambil persentase yang signifikan? Jadi kalau salah satu investor kita kebetulan Kakao Bank. Kakao Bank mungkin salah satu bank digital terbesar di dunia. Jadi bank digital di dunia ini mungkin ada 300-400 bank digital di dunia. Yang sukses itu di bawah 10. Jadi salah satunya Nubank, Kakao Bank. Di China itu ada Maybank, bukan Maybank dari Malaysia. Ini Maybank, WeBank, terus ada Revolut, ada Starlink. Dulu yang namanya Tinkoff di Rusia, tapi sejak war mereka not successful anymore. Paling itu aja gitu. Nggak banyak lagi yang secara besar ya. Nah kalau kita lihat bank-bank tersebut, misalnya Kakao Bank,
Kakao Bank nasabahnya itu 25-26 juta. Orang Korea Selatan tuh cuma 55 juta. Jadi satu di antara dua orang Korea Selatan mempunyai akun Kakao Bank. Sama dengan Nubank. Nubank juga Brazil, mungkin nasabahnya di Brazil mungkin hampir 100 juta nasabah. Sementara total penduduk di Brazil 200 jutaan ya. Jadi 1 in 2 Brazilian, 1 dari 2 orang Brazil juga mempunyai Nubank account. Jadi banyak memang contoh-contoh yang berhasil di negara-negara lain, dan kebetulan Kakao Bank itu investor kita, dia juga memberikan banyak kisi-kisi juga sih, kisah suksesnya mereka, penetrasinya mereka bagaimana, dan ini bank-bank yang baru. Kakao Bank mungkin dia go public 2021, dia launching 2016-2017, jadi belum ada 10 tahun juga, baru merayakan tahun ke-9 gitu, tapi sudah satu di antara dua orang Korea udah mempunyai Kakao Bank. Jadi it has happened in many countries, di beberapa negara memang sudah terjadi fenomenon itu, dan di Indonesia ya menurut saya directionnya memang cukup clear ke sana. Ya, ini ada kebetulan banyak dari follower Instagram saya itu juga orang yang investor saham. Dan kayaknya banyak orang yang pegang Supa juga nih. Okay. Jadi ada beberapa orang yang nanyain mengenai sahamnya. Terus kalau misalnya tadi kan Kakao Bank itu 1:2, berarti Indonesia kapan nih kita sampai 140 juta pengguna itu kan. Tapi ada yang nanya nih, apakah betul jadi merger sama Goto? Kalau misalnya kita ngomongin Grab sama Goto, soalnya Grab kan ya terus terang ini kan rumor yang udah sering kita dengar, ada rumornya sering on, sering off. Terus terang saya nggak bisa komen, tapi apa yang kita dengar dari media memang rumor ini kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang nggak jadi, kadang-kadang gimana ya. Tapi saya nggak bisa komen sih. Iya, kalau misalnya corporate action untuk MSCI untuk Supa, bagian Supanya ya deh, kayak gitu, apakah boleh? Ya, kalau dari segi ini sih, kalau dari segi Supanya sendiri ya tentu aja kita baru aja kita IPO kan Desember, traction kita cukup baik. Kebetulan itu juga sih Leon, kita sangat bersyukur waktu itu yang ngantri beli Supa tuh ternyata terbesar selama sejarah IDX gitu, di atas 1 juta nasabah. Jadi kita agak kaget juga waktu itu, ternyata best timing loh itu loh. Iya, perfect timing itu. Timingnya Desember ya. Desember. Wah, kalau misalnya Februari 2026 ceritanya mungkin beda ya. Iya. Tapi kita bersyukur dan kita masih trading di atas IPO kan. Tapi memang tekanan terhadap pasar saham kita memang cukup besar sih sekarang. Iya. Saya lihat ini saya bacain ya. Supa sebentar. Buka dulu tiker. Ada ini nih, insider. Ini public information ya by the way. Ini ada A5DB Holdings gitu kan. Yang nyicil terus ini, nyicil terus. Tapi dia stop nyicil di bulan Maret sih. Nyicil lagi dong. Ini boleh sebut nggak sih ini siapa? Ya, I think cukup public sih. A5DB itu entity-nya dari Grab. Oke. Nah, menariknya kenapa mereka terus, ada info nggak sih kenapa mereka nyicil terus di market? Kenapa mereka nggak waktu sebelum IPO segala macam, kan mereka bisa sebagai pemilik perusahaan mereka bisa beli dari secondary share sebelum IPO kan lebih murah sebenarnya gitu. Iya kan, karena pemegang sahamnya bukan hanya Grab ya. Pemegang sahamnya ada Kakao Bank, ada Mtek, ada Singtel, ada beberapa pemegang saham lain. Jadi pada saat IPO kita mau make sure semuanya itu berdasarkan arm's length, nggak ada konflik, nggak ada preferensi dan sebagainya, semuanya memang berdasarkan market driven price. Nah kalau ada 1 atau 2 atau 3 pemegang saham existing yang mau beli di market ya silahkan. Apakah Superbank one day akan seperti bank-bank yang konvensional yang besar-besar lainnya, yaitu setiap tahun juga rajin memberikan dividen gitu misalnya? Jadi kita target dividen kita taruh juga di prospektus mungkin berdasarkan tahun 2029 kalau nggak salah kita baru mulai, karena kita masih dalam growth stage ya,
masih dalam growing stage, jadi kita merasa reinvestasi di dalam banknya itu sendiri dari infrastruktur, product development, lending dan sebagainya masih lebih penting untuk membesarkan bank ini sampai at some point kita bagi dividen ke depannya. Padahal kan sebenarnya Grab, Superbank kan nggak punya cabang kan ya? Nggak. Jadi kita beli memang waktu itu Bank Fama, kita masih tinggalkan satu cabang di Bandung sebagai legacy lah. Jadi masih ada di Ciamplas tuh, bekas head office-nya di sana pada saat Bank Fama baru berdiri, kita masih keep di sana, dan kita ada satu keep di sini di Kuningan, tapi secara bisnis layanannya semuanya digital. Ya, berarti emang retain earnings semua digunakan untuk ya tadi ya buat yang produk, investasi, bukan untuk buka cabang gitu berarti ya. Enggak. Ini pengen nanya ini nih, mungkin advice dan juga porto pribadinya Pak Tigor kayak gimana gitu ya. Secara persentase, boleh share nggak sih kayak sekarang berapa, nggak tahu siapa tahu ada kripto gitu kan, Bitcoin siapa tahu, kripto, saham, obligasi, deposito gitu. Kira-kira berapa persen breakdown? Mungkin sekarang berbeda daripada 20-30 tahun yang lalu ya, karena dulu pada saat lebih muda ya mungkin lebih agresif, lebih banyak di saham. Dulu ya kalau masalah agresif itu kayak gimana maksudnya, berapa persen di saham? Ya mungkin bisa 70-80% gitu, tapi terus terang saya kalau saya memang menyerahkannya kepada fund manager sih. Reksadana gitu? Reksadana, mutual funds dan sebagainya, karena saya pada saat meniti karir hampir nggak ada waktu nih ngeliatin screen. Karena kadang-kadang kalau ngeliatin screen, tau-tau kok udah hijau, tau-tau kok udah merah, kok udah bergerak gini. Jadi saya memilih untuk berkonsentrasi sebagai profesional, sementara saya serahkan untuk profesional lainnya untuk mengelola dananya gitu loh. Jadi saya serahkan ke sana, tentu aja ada portfolio yang di fixed income dan deposito dan sebagainya. Sekarang dari segi kripto, Bitcoin kecil, less than 1%. Oh, tapi pegang nih? Ada. Tapi menarik juga pegang. Ekspektasi sih 0 sih ngomongnya. Ada kecil tapi di bawah 1%. Iya. Asal ada aja, sambil belajar juga. Iya. Kalau kita nggak liatin, nggak belajar juga kan. Tapi sisa-sisanya, again di fund, kebanyakan di fund. Portfolio saya hampir tidak ada yang stock picking in itself. Iya. Berarti apakah sekarang presentasi itu lebih besar di yang safe, maksudnya ya kalau misal fund pun, mutual fund pun seperti RDPU, RDPT gitu? Lebih banyak fixed income fund, money market fund, dan saham masih ada. Iya. Karena saya lihatnya begini sih, karena apalagi kalau saham ya, sangat fluktuatif kan. Tapi ngomong-ngomong fluktuatif, dari tahun 98 pada saat Chris Mon itu memang indeks saham berapa waktu itu, mungkin 200 kali, di bawah 200 kali ya. Baru naik lagi. Jadi kalau kita lihat dalam 20-30 tahun, memang siklusnya itu up and down. Kita lihat juga sekarang tadinya indeks dari 9.100 ya, bisa sampai di bawah 7.000 sekarang. Turunnya memang banyak, tapi ya kita memang melihat itu cycle tahun 98 seperti itu. Tahun 2008 seperti itu pada saat global financial crisis. Tahun 2013 juga sempat begitu. Jadi kalau misalnya horizon kita masih panjang, saya rasa stay invested di saham masih sangat menguntungkan for the long term ya. Cuma mesti tahan, perutnya kita tahan nih kalau ada gejolak sedikit-sedikit gitu loh. Iya. Nah, punya tips apa nih, kan Pak Tigor tadi kan udah melewati krisis dari tahun 98 lah, COVID segala macam, dan pasti juga sering dengar teman-teman di sekitarnya dulu yang lagi membangun karir itu sambil invest juga gitu. Kayak punya tips gak sih buat teman-teman yang masih relatively baru dan mungkin ini pertama kalinya gitu, mereka kena market yang kaget tiba-tiba jeblok kayak gitu kan. Ya itu ya, kita pada tahun 98 orang merasa waduh percuma deh investasi di Indonesia. Ini nggak akan recover lagi. Semuanya negative thinking, semuanya berpikir ini udah selesai, semuanya berpikir nggak ada yang masuk lagi. Siapa yang berpikir orang luar negeri akan masuk lagi setelah 98? Tapi ternyata
masuk juga tuh. Investor akan masuk juga. Karena lihat valuasinya udah lebih rendah. Opportunity-nya ternyata lebih besar. Kesempatannya itu ada. Jadi saya merasa bahwa apalagi kalau kita masih muda ya, meniti karir. Melihat ada gejolak begini, saya rasa ini opportunity ya. It's a big opportunity. Dan kadang-kadang opportunity itu tidak tersedia. Kalau kita marketnya terus naik begini, bingung juga kita masuknya kapan kan. Tapi begitu ada koreksi yang cukup dalam. Dan kalau kita percaya terhadap long term opportunity di Indonesia, saya rasa ini justru menurut kesempatan yang sangat besar. Saya lihat kok di 98 begitu. Indeks di bawah 200. Nggak ada yang lirik, nggak ada yang lihat. Sekarang pun dengan indeks di bawah 7.000, saya nggak tahu hari ini berapa, 6.800 atau berapa. Sekitar segitu. Sekitar segitu. 200 ke 6.800 itu berapa puluh kali lipat ya. Itu aja ternyata masih overtime ya. Returnnya masih tinggi. Jadi saya rasa jangan lihat, ini juga kebetulan prinsip saya untuk karir dan untuk ini, kita nggak lihat sebagai sprint ya. Kalau memang kita mau lihat, wah saya mau kaya minggu depan, mungkin beda lagi ceritanya ya. Tapi saya melihat karir, investments itu sebagai maraton yang it can go up, it can go down. Tapi mudah-mudahan it continues to continue to go up, walaupun dalam ada titik rendah, titik naiknya ini ya pelan-pelan kita sabar, kita belajar, kita meniti karir, kita investasi, dan saya sih percaya over the long term it's gonna be positive. Tadi kalau misalnya ngomongin saham, by the way, mungkin saham sisanya dipilihin sama fund manager, tapi Supa punya juga kali. Kalau itu iya. Kalau itu. Supa holding saham terbesar. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan terakhir ya buat anak-anak, teman-teman yang fresh graduate atau mereka pengen bangun karir, mau ini di banking atau industri lainnya gitu, punya tips nggak sih? Kan Pak Tigor kan menjalankan karir udah di pucuk perusahaan beberapa kali gitu kan, dan kira-kira apa sih yang bisa membedakan karir seorang yang bisa naik dengan orang yang lain yang stuck gitu? Kayak rasanya udah berusaha sebaik mungkin tapi kok nggak naik-naik gitu. Ya, ya kebetulan saya mulainya memang dari bawah sekali. Jadi kesempatannya sama untuk semua orang, semuanya mulai dari bawah. Yang saya alami pada waktu itu adalah bagaimana saya mencoba untuk belajar secara dalam, secara luas, secara lebih daripada responsibility yang diberikan kepada saya. Saya kasih contoh waktu itu pada saat saya kebetulan ditugaskan pada saat meniti karir, sempat ditugaskan di New York, terus balik saya menjadi namanya Deputy Risk Manager. Mereka juga lagi ngetes nih, orang pulang dari New York bisa apa sih? Dia ngerti apa kagak dan sebagainya. Jadi kalau di bank di Citi itu ada yang namanya Credit Policy and Procedure, CPNP gitu. Bukunya tebalnya segini mengenai posisi credit assessment, analysis, risk management dari the bank gitu. Jadi pada saat diskusi dan sebagainya itu langsung mengacu kepada ini, bagaimana pendapat ini dan sebagainya. Saya baca ini mungkin front to back, dari depan sampai belakang itu mungkin 5 kali minimum. Jadi saya apalin benar-benar gitu. Ya memang capek, tapi saya apalin benar-benar. Jadi pada saat diskusi, pada saat credit committee, pada saat apa, mungkin nggak ada orang yang lebih hafal, lebih tahu, lebih mengerti esensinya daripada saya. Bukan saya yang paling pintar, bukannya saya yang paling jago, yang paling dalam, tapi saya spend the time untuk really mengerti itu. So I spend the time untuk mengerti itu. Jadi orang lain merasa, wah saya kok nggak ada persen. You have to spend the time, you have to pay your dues. Kita harus benar-benar pada saat, apalagi pada saat muda, sampai jam malam pun kita harus kerja untuk lebih daripada apa yang responsible kita, sehingga kita bisa lebih cepat untuk maju, lebih cepat untuk meniti karir. Jadi saya merasa bahwa teman-teman ya tergantung apa yang kita mau ya. Kalau kita mau terus belajar, mau terus
melihat apa yang di luar skup yang kita sudah alami, itu pasti kesempatan itu ada. Jadi jangan cuman berhenti di job desk gitu. Jangan berhenti di job desk. Saya selalu berpikir pada saat waktu itu juga beberapa kali saya pikir apa yang di benak bos saya atau bosnya bos saya kalau dia mendapatkan tugas ini. Bagaimana coba cara dia menjalankannya. Jadi saya coba cari tahu bagaimana dari perspektif yang lain, perspektif yang lebih tinggi. Sehingga ya lama-lama ya dipaksa saya untuk belajar ini, belajar itu, belajar ini. Sehingga wawasannya jadi lebih luas gitu loh. Jadi ya itulah kira-kira yang berhasil buat saya sih. Sip, Pak Tigor, thank you banget. Semoga Supa bisa to the moon, Pak. Amin. Appreciate your time. Thank you so sir. much for sharing. Thank you. Makasih, Leon.